dalam rangka menjalankan tugas untuk mengisi ta'lim atau pengajian yang biasa istiqomah kita lakukan, yang mudah-mudahan ke semua pengajian atau taklim yang sudah kita ikuti dapat menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan al-akhirat. Baik, pada kesempatan siang hari ini sedikit kita menyampaikan atau membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keterangan atau satu perumpamaan bahwa Allah yarfa'illah akan mengangkat derajat. Kalau ditanya diangkat derajat, siapa yang mau menolak? Adakah orang yang enggak mau? Mas, mau jadi orang kaya enggak? Enggak mau, bohong. Mas, mau jadi pejabat enggak? Enggak mau, bohong. Mas, mau jadi komandan enggak? Enggak mau, bohong juga. Pasti semua orang ingin mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, Allah berikan satu penawaran. Yarfa'illah, Allah akan angkat derajat. Yang ngangkat bukan sembarangan. Siapa? Allah yang maha merajai. Berarti pangkatnya rendah atau tinggi? Rendah atau tinggi? Tinggi. Kalau di dunia saja ada orang yang tertinggi punya jabatan di dunia, ngangkat kita jadi punya jabatan di posisi yang baik, senang gak kita? Senang. Apalagi yang punya pangkat adalah segala pangkat ada padanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sepakati dulu nih, mau gak kita masuk dalam frame orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah? Kalau mau berarti nurut. Betul? Kalau mau berarti nurut. Nurut apa? Apapun resikonya, apapun persyaratannya kami akan laksanakan. Kenapa? Karena yang ngasih jabatan bukan sembarang orang. Siapa? Allah. Allah berikan kita penawaran yarfa'illah, Allah akan angkat derajat kita. Kalau mau. Tapi kalau enggak mau, siapa orang yang diangkat derajatnya oleh Allah? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan angkat derajat siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian. Berarti syarat pertama mau diangkat derajat harus punya iman. Apa itu iman? Iman itu artinya percaya. Apakah hanya sekedar percaya? Yakin. Apakah hanya sekedar yakin? Ungkapkan. Apakah hanya sekedar pengungkapan atau ikrar? Lakukan. Baru namanya iman. Jadi kalau kita percaya pada Allah, ngaku cinta pada Allah, yakinin. Jangan sampai ada keraguan, apalagi kita menghadirkan ada satu kekuatan selain daripada Allah. Musyrik namanya. Musyrik. Percaya sama Allah. Allah yang akan memberikan kita kekuasaan. Allah yang akan memberikan kita rizki. Allah yang akan memberikan kita segala macam kebutuhan kita. Dan menjamin kehidupan kita. Tapi ketika Allah uji kita dengan beberapa macam ujian, ngeluhnya sama Allah enggak? Kadang-kadang lupa. Karena ada yang ngasih tahu, Mas, biasanya kalau kita punya urusan kayak begini peliknya, ada solusinya di mana? Tuh di daerah Sukabumi ada orang pinter. Ada begitu, ada. Ada orang pinter. Gelarnya apa dia? Dokter, profesor, bukan. Gelarnya mbah. Dan itu banyak terjadi di antara kita. Ketika kita ngaku yakin pada Allah, kalau lagi senang, yakin. Tapi ketika lagi susah, campur-campur. Yang mana yang bisa memberikan manfaat, maka dia akan yakin. Ketika ada satu orang bisa ngasih manfaat, contohnya mbah, dengan syarat yang mudah,
Apa? Cukup pakai ayam yang warnanya hitam semua. Namanya ayam keling. Hitam, cemani. Nah, kita di situ ditanya, apakah kita sudah beriman? Kalau kita sudah beriman, maka insya Allah masuk syarat pertama, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu syarat yang kedua apa? Walladzina amanu minkum yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Selain dia beriman, dia juga punya ilmu. Berarti kalau punya ilmu, kita bisa beli di Indomaret atau bisa pesan pakai COD-an, itu ilmu. Harus diapain, Pak? Cari. Ilmu itu harus dicari. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu ibarat binatang buruan, inceran. Kalau kita cari binatang buruan berburu, apakah ujuk-ujuk, bahasa ujuk-ujuk keluar, ujuk-ujuk langsung ditangkap, atau kita pelajari dulu di mana tempatnya adanya itu binatang, atau biasanya dia keluarnya jam berapa, atau biasanya biar gampang kenanya pakai apa, senjata yang bagus gimana. Harus punya persiapan. Begitupun sama ilmu. Kalau kita mau cari ilmu, jangan cari ilmu di solokan, jangan cari ilmu di tempat sampah, tapi cari ilmu di majelis ilmu. Kadang orang mau cari ilmu sembarangan nyarinya. Apakah bisa tepat sasaran? Nggak bisa. Cari di tempat ilmu. Di mana? Di majelis ilmu. Dari mana ilmu keluar? Apakah cuma duduk nongkrong sembarangan? Kalau ngumpul doang jadi ilmu nggak? Nggak jadi. Harus ada yang nyampein ilmu. Namanya siapa? Guru. Berarti kalau mau dapat ilmu kudu berguru. Jangan ini mau sendirian, mojok. Gurunya nggak ada. Giran mau nanya susah. Sekarang kan guru banyak yang pakai aplikasi, betul? Ada namanya Miss Cici sama Mr. AI. Akhirnya guru-guru yang punya kompetensi untuk mengajari ilmu agama ditinggalkan. Orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama beriman, kedua berilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Maka siapa saja dia, selama statusnya sudah jadi muslim, maka wajib dia menuntut ilmu. Kalau bahasa kampungnya namanya ngaji. Kenapa kita wajib menuntut ilmu? Karena ada satu hal yang Allah titipkan kepada kita dan menjadi sesuatu yang paling berharga, bahkan melebihi dari makhluk apapun, menjadi keistimewaan manusia diciptakan oleh Allah gara-gara ada satu hal. Apa itu? Allah ciptakan manusia, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah ciptakan manusia itu dengan bentuk tubuh paling sempurna dan disempurnakan dengan namanya akal. Karena sebab akal itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keistimewaan. Bahkan walaqad karamna bani Adam, Allah muliakan bani Adam karena punya akal. Tapi ketika manusia punya akal, ada satu kewajiban kita untuk memperdayakan akal tersebut. Untuk apa? Yaitu menuntut ilmu. Ilmu apa yang harus kita pelajari? Apakah matematika, bahasa Inggris, atau ilmu teknokrat? Apakah hanya itu saja? Ternyata alasan Allah ciptakan manusia dengan dibekali akal, tujuan utamanya, misi utamanya apa? Agar akal tersebut dapat menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau kita punya akal, ngaku IQ-nya di atas 150, tapi sama Allah makin jauh, berarti akal kita belum kita pakai. Betul.
Apa sebabnya? Karena kita tidak mengenal kepada zat yang menciptakan akal kita. Berarti kita jauh dari apa? Dari ilmu. Sedangkan ilmu itu tujuannya untuk it's knowledge, untuk ketahui. Tapi kalau kita nggak pernah tahu siapa yang menciptakan akal, berarti selama ini kita mensia-siakan akal kita. Meskipun maaf, gelar kita berjejer. Profesor, dokter, tukang telur, tukang cilor, tukang tambal bocor. Tapi nggak pernah kenal sama Allah, jauh dari Allah. Masjid nggak pernah dimasukin, sekalinya masuk terakhir bareng-bareng sama orang dianterin, mati. Ada begitu. Seumur hidup nggak pernah ke masjid, giliran mati ke mas. Ada begitu. Banyak. Maka ketika kita dikasih akal bekal oleh Allah, ada tugas pokok utama, apa? Bekali akal kita dengan ilmu agar konsep ketika Allah ingin mengangkat derajat manusia beriman dan berilmu, pasti manusia itu akan diangkat derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, Tad, saya kalau belajar ngaji udah waya gini, saat ini usia udah di atas 50 tahun. Badan udah capek, betul? Urusan makin banyak. Saya kalau mikirin buat ngaji kayaknya udah nggak sempet. Pak, apa iya kita nggak sempet buat ngaji? Pak, Bu, sempet nggak ngaji? Kalau kata orang Betawi bilang, kalau orang nggak bisa makan, suapin. Kalau orang nggak bisa ngaji, ajiin. Masa iya masih hidup kita ajiin? Orang nggak bisa sholat, sholatin. Kan kayaknya belum siap kita kayak begitu. Maka usahakan, upayakan sisa usia kita yang masih Allah berikan, kesempatan yang ada, orientasinya untuk cari ilmu. Pak, dulu ada seorang penggali kubur. Umurnya udah tua, emang seumur hidupnya cuman gali kubur. Namanya Syekh Abdurrahman. Ini Syekh Abdurrahman ketika dia lagi gali kubur, tiba-tiba ada ibu-ibu datang kepada dia. Ini motivasi untuk menuntut ilmu. Datang kepada dia. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, ada apa? Bapak tukang gali kubur. Betul. Tolong buatin satu lubang kubur Pak. Ntar lagi ada jenazah mau datang, tolong bikinin ya Pak. Siap Bu. Digali itu kuburan. Kuburan yang layak itu berapa? Dalamnya? Kalau dalam kitab Safinatun Najah itu ada batas ukuran yang udah jadi SOP-nya. SOP gali kuburan adalah qomatun, satu pendirian, wabastotun, dan satu jengkal. Jadi ukuran gali kuburan segini. Ini yang ideal. Kalau sekarang kan ada yang cuma sedada gitu kan. Yang ideal satu pendirian, satu jengkal. Digali itu kuburan. Pas kuburan selesai, dia naik nungguin jenazah datang. Tiba-tiba iringan jenazah datang. Ternyata yang meninggal anak muda. Anak muda anak muda aja bisa meninggal, apalagi yang tua. Diturunin itu jenazah. Turunlah itu Syekh Abdurrahman. Maka diambillah itu jenazah dengan tangannya. Pas ketika jenazah itu mau dimasukkan ke liang lahat, ada kejadian yang begitu mengagetkan, mengejutkan. Saat itu kuburan yang tadi digali cuman ukuran sekitar 80 cm kali 2 meter. Tiba-tiba berubah menjadi tempat yang begitu luas dan indah. Layaknya taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh Abdurrahman melihat jenazah anak tersebut diambil oleh 2 orang malaikat. Orang yang di atas nggak tahu kejadian ini di liang kubur, disangkanya kuburan dia. Tapi apa yang terjadi? Syekh Abdurrahman pingsan seketika di liang lahat. Akhirnya orang angkat itu. Syekh Abdurrahman pingsan, terusin dikubur sama orang-orang yang masih ada. Dan kejadian itu tidak ada yang lihat kecuali ketika Syekh Abdurrahman sudah sadar, dia pikirin tadi kenapa itu ya. Kok kuburan bisa lega, indah, cakep. Ada 2 makhluk yang begitu indahnya bisa membawa jenazah tersebut.
Dia mau cerita sama orang, udah pada pulang. Dia pikirin aja tuh kisahnya. Kejadian ngelihat kuburan begitu indah. Selang berapa lama kemudian, datang lagi itu ibu-ibu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, mohon maaf izin, tolong galiin lagi kuburan. Dia belum ingat kalau kemarin ibu yang tadi gali kuburan. Oh iya, buat siapa? Ada jenazah mau datang. Digali itu kuburan, disiapkan itu liang lahatnya, datang jenazah, diangkat jenazah, diturunin. Apa yang terjadi? Masih sama persis kejadiannya. Kuburan itu berubah menjadi raudhah min riyadil jannah, taman surga, dan disaksikan oleh Syekh Abdurrahman. Dan saat itu karena dia udah pernah ngalamin, enggak pingsan, tapi dia nikmatin itu pemandangan indahnya alam kubur berubah menjadi taman surga. Subhanallah, tabarakallah. Ya Allah, gerangan apa amal ini orang? Dia baru ingat yang duluan juga meninggal anak muda, indahnya sama seperti ini anak muda juga. Akhirnya dia buru-buru naik dirapihin itu anak kuburannya sampai selesai, dicari si ibu yang tadi nyuruh gali kubur. Ketemu orangnya, Bu, tunggu. Sebentar, Bu. Iya, Pak, ada apa? Saya mau tanya sebentar. Bu, bukankah kuburan yang sebelumnya juga Ibu pesen? Ibu juga yang pesen kan? Iya, betul. Yang tadi? Iya, betul. Itu siapa, Bu? Itu anak-anak saya, Pak. Yang meninggal di saat usia masih muda. Subhanallah, Bu, saya mau cerita. Ini saya berikrar, wallahi demi Allah, saya menyaksikan kejadian yang aneh pada kubur anak-anak Ibu. Emang kenapa Pak kubur anak saya bau? Enggak, wangi justru. Saya mau tanya, amalan anak Ibu apa semasa hidupnya? Kok dia bisa dapat anugerah kuburnya menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala? Punya amalan apa, Bu? Pak, boleh saya jujur? Boleh. Yang pertama anak saya Bapak kuburkan. Dia itu lagi belajar mondok. Ada di pesantren. Statusnya adalah santri. Lagi ngaji, meninggal. Maka dikuburkan saat itu. Masya Allah. Berarti anak Ibu seorang yang penuntut ilmu. Selalu ngaji. Iya, setiap harinya adanya di pengajian, Pak. Ketika meninggal Allah kasih apa? Berikan anugerah kuburnya taman surga. Nah yang kedua gimana? Sama, Bu. Yang kedua bisa sama seperti apa? Kuburan yang pertama. Apakah yang kedua itu kakaknya adalah sama seorang santri? Bukan. Loh kok bisa, Bu? Kalau yang pertama santri mungkin iya. Berkah dari ilmunya, dia mengaji menuntut ilmu agama. Ketika dia meninggal Allah muliakan jadi taman. Kakaknya ini tugasnya ngapain, Bu? Apakah dia ngaji? Enggak. Kakaknya cuma seorang pekerja yang gigih. Kakaknya kerja. Pekerja. Enggak ngaji. Yang ngaji adiknya. Paling ngaji sesekali pulang kerja. Tapi kenapa bisa seperti ini, Bu? Karena hasil kerja kakaknya. Berapapun yang dia dapatkan setiap bulannya. Itu dihibahkan untuk belajar adiknya mondok. Diberikan untuk tanggung jawab mengasuh, mendidik adiknya yang sedang pesantren. Biaya untuk orang yang nuntut ilmu, dia yang nanggung. Maka Allah berikan apa? Keistimewaan. Kuburnya pun jadi taman surga. Subhanallah. Mendengar kisah tersebut, Syekh Abdurrahman saat itu mempunyai keyakinan, ya Allah, kalau begitu saya belum terlambat ya Allah. Apa sebabnya? Saya juga pengen ngaji. Padahal umurnya udah hampir 60 tahun. Akhirnya itu Syekh Abdurrahman karena punya berharap mudah-mudahan kubur saya bisa jadi taman surga, saya mengikuti jejaknya si anak tadi, pengen ngaji. Karena dia pernah dengar satu taklim bahwa orang yang menuntut ilmu itu ngaji itu gak ada batasnya. Gak ada istilah kata tua ataupun muda. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu atau belajarlah kamu dari mulai masih dalam buayan ibunda kita sampai kita masuk liang
lahat, maka semasa itu kita masih punya kewajiban untuk menggunakan akal kita yang masih sehat, nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat kepada Allah. Itu Syekh Abdul Rahman cari seorang ulama, datang ke masjid yang besar. Di situ ada seorang ulama yang alim, dia datang, "Ya Syekh, izinkan saya untuk belajar ilmu agama." "Ilmu apa yang mau belajar ya Syekh?" "Semuanya." "Udah bisa apa?" "Belum bisa apa-apa. Alif-alif acan juga saya belum kenal." "Taunya apa?" "Taunya gagang pacul. Ama apa? Congkrang. Karena saya tukang gali kubur." "Lalu kenapa? Motivasi apa yang membuat kamu ingin ngaji lagi sedangkan umurmu sudah tua?" "Motivasinya saya pengen kuburan saya jadi taman surga. Karena saya telah mengalami fenomena ada orang tahu kubur jadi taman surga gara-gara dia penuntut ilmu. Izinkan saya ngaji." Diterima ngaji, belajar tuh alif bata sa jim ha kha dal za ra za shin shin sad dad ta za ain gin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Belajar. Kemudian sampai bisa baca Quran, belajar ilmu alam, nahu dan sorot, dan semua perangkat fan-fan ilmu agama yang 12, mantik, bade, bayan, tafsir, jalalain, dan semua pelajaran ilmu-ilmu agama dia kuasain dalam kurun waktu beberapa tahun saja, meskipun umurnya sudah tua. Akhirnya terkenalah itu tukang gali kubur jadi ulama yang besar dan bergelar dengan julukan Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kenapa disebut Al-Haffar? Haffar itu artinya galian. Karena dia tukang gali kubur, maka disebut Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Walaupun usianya sudah tua, tapi dia masih sempat untuk mengaji, untuk menuntut ilmu agama, dan Allah berikan kesempatan, dimudahkan untuk menuntut ilmu agama. Lalu pertanyaannya, apakah kita udah capek menuntut ilmu? Oh, Pak, kira-kira saat ini apakah kita masih merasa capek menuntut ilmu? Kalau capek, tanyakan diri kita, sebutuh apa kita pada Allah? Dan seberharga apa akal kita yang ada di diri kita? Akal pikiran kita yang begitu cerdasnya. Kalau kita nggak manfaatin untuk tambah kenal Allah, tambah kenal agama, lalu gimana nanti hisabnya di yaumil kiamah dengan akal yang diberikan kecerdasan yang begitu hebatnya tanpa batas? Kalau kita belum kenal pada Allah. Jadi nuntut ilmu agama tidak pernah ada batas capek ataupun selesainya. Sekalipun dia seorang ustadz, sekalipun dia seorang kiai, tapi tetap selama dia masih ada hayat di kandung badan, seorang kiai pun wajib ngaji. Karena kiai juga punya guru. Minimal dia mutolaah kitab-kitabnya. Apalagi kita yang kadang sibuk setiap harinya bekerja dari pagi sampai malam. Tidak adakah kesempatan untuk kita berduduk di majelis taklim seperti saat ini yang kita lakukan setiap ba'da zuhur? Apakah sudah cukup? Jangan bilang kata cukup karena kita masih hidup. Setelah pulang ada taklim di masjid atau di taklim musolah, kita ikut bareng. Meskipun hanya sekedar duduk dan mendengarkan saja. Tapi keberkahan daripada orang-orang yang duduk di majelis taklim, Allah akan mudahkan segala hajat kebutuhannya, dan pasti Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Insya Allah. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi derajat manapun yang ada di dunia ini, maka syarat pertama, amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jadilah kita orang yang ada dalam hidup menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an au muhibban wala takum khamisan. Jadilah kalian orang yang alim, orang yang menguasai ilmu agama, paham dalam ilmu agama. Kalau kalian tidak mampu dalam tahap ini, kata Rasulullah, kun muta'alliman, jadilah kalian orang yang selalu menjadikan setiap waktu yang ada pada kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu bisa menyempatkan diri untuk belajar ilmu agama. Kalau nggak sempat juga cuman sekedar kayak sekarang nih,
Sisa waktunya nggak sempat. Au mustamian. Jadilah kalian orang selalu bisa mendengarkan ilmu. Bagaimana caranya? Ini kan direkam. Kita nggak sempat ngaji saat ini, cari channel YouTube-nya. Marbot Al-Badar, di situ banyak kajian ilmu agama yang insya Allah silsilah keilmuannya sampai kepada Rasulullah SAW dan ilmunya insya Allah bisa kita dengerin, bahkan kita simak dengan apa? Headset kita, ketimbang kita dengerin lagu dangdut. Betul? Mustami'an. Nggak sempet juga. Au muhibban. Jadilah kalian orang yang cinta kepada ilmu. Jangan benci sama orang ngaji. Jangan benci sama pengajian. Kalau nggak sempat datang ngaji, minimal bikin resep pengajian. Mana yang kurang di pengajian? Oh, di pengajian situ kayaknya nggak ada konsumsinya. Saya siap menjadikan apa? Orang yang cinta pada ilmu. Biarin gurunya nggak usah repot-repot. Sediain semua minuman yang ada. Kopi, susu, teh manis, semuanya. Kenapa? Cinta ya ilmu. Bukan lagi nyindir, ini bukan berarti Marbot nggak cinta ilmu. Semuanya fasilitas untuk ilmu agama pengajian dia yang cover, berarti cinta ya. Tapi wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Kenapa? Ilmu ulama bukan, ngaji enggak pernah, dengerin males, cinta enggak ada. Bawaannya kesel sama orang ngaji, ngusik orang ngaji. Ini yang bahaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sedikit, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Dan mudah-mudahan jadi motivasi dalam hidup kita, dalam sisa usia yang masih Allah berikan kepada kita, merupakan kesempatan untuk setiap harinya kita hiasi dengan menuntut ilmunya Allah SWT, agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, yaitu diberikan akal yang sehat. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbina anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'alimin antarzuqana wasi'a wa antarzuqana al-amana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.